ya, sampai seperti ini. Nah, ini kan keropos teman-teman. Nah, betul ya. Jadi rusak, karet ini rusak. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Tetap stay tune di channel Kopi Inspirasi 81 teman-teman. Baik teman-teman, saya minta maaf lama sekali saya tidak upload video karena saya sedang mengurus lahan yang satu ini teman-teman. Intinya saya dapat lahan baru di sini yang dekat dengan kampung ya. Kemudian depan sana itu pas dengan jalan Honling ya, jalan Honling. Nah, saya juga baru pertama kali punya kebun karet seperti ini ya. Saya akan mencoba merawatnya sebelum kemudian hari saya tebang dan saya tanam dengan sawit. Nggak tahu kapan teman-teman ya, cuman karena dananya kurang dan jadi yang ada ini saya rawat dulu ya. Kalau kita bicara masalah hasil tentu jauh untuk saat ini tetap unggul sawit ya teman-teman untuk penghasilan per bulannya. Tidak tahu kalau di daerah lain, kalau di daerah kami masih unggul sawit ya untuk perolehan pendapatannya. Karena di sini 50-50 teman-teman. Untuk karet itu 50-50. Jadi kalau dapat misalkan 2 juta, 1 juta tukang merawatnya, jadi 1 juta pemiliknya. Jadi kalau dihitung-hitung ya rugi untuk pemiliknya gitu ya. Tapi disitulah fenomenanya karet, karena pupuknya juga tidak terlalu banyak. Namun biaya pupuk dan biaya perawatan itu ongkos untuk obatnya dan pupuknya itu dibebankan pemilik. Jadi perawatnya itu hanya memupuk untuk tenaganya. Nah seperti itu. Nah jadi modelnya seperti itulah kalau di sini. Jadi hitungannya ya rugi kalau sama-sama 1 juta kemudian dibagi 2 plek gitu ya hitungannya rugi. Namun sebenarnya kalau tetap dirawat ya lumayan juga teman-teman, daripada tidak ditanami sama sekali. Tanami karet kemudian 50-50 juga lumayan sebenarnya ya, di samping juga memperkerjakan orang juga tidak masalah ya, asalkan tukang beresnya itu jujur dan baik dalam merawatnya juga pintar ya. Namun kejadiannya untuk karet yang ini teman-teman, sebelumnya ini masih diteres kemudian pindah tangan ke saya, kemudian istilahnya saya rawat dulu ini, jadi tukang beresnya berhenti dulu untuk merawat. Karena apa? Karena saya pantau ini rusak teman-teman ya, ini karetnya rusak jadinya. Ini entah saya lihat-lihat, saya tidak tahu masalah karet, tapi kalau saya lihat ini ada yang salah ya. Jadi yang pertama, kenapa jadi rusak? Karena beresnya ini terlalu dalam sehingga kayunya ini kena teman-teman ya. Ini kayunya ini sudah ya. Jadi kayunya lama sekali kembali ya, seperti ini ya. Harusnya tidak boleh seperti ini. Harusnya bagian kambium dalam itu jangan sampai hilang, jangan sampai deres itu kena kayunya itu, jangan. Nah seperti itu, sehingga kejadiannya di sini seperti ini, kembalinya itu lama, bahkan tidak kembali ya. Nah seperti ini ya. Kalau cuma segi seperti ini masih maklum teman, tapi kalau sangat lebar itu tandanya sudah kena sangat jauh. Itu yang pertama. Nah yang kedua, cara deresnya juga salah ya. Nah jadi dari kanan juga sudah diambil, dari kiri juga diambil. Nah sehingga habis ini ya, habis. Nah ini kita lihat keliling itu. Nah bagaimana kalau deres seperti ini ya. Nah jadi terputus semuanya ya. Jadi yang sebelah belum pulih itu sudah diberes kembali. Ini kan belum pulih teman-teman ya, sudah diambil kembali. Nah ini aja masih kelihatan kayunya ya. Jadi ini yang membuat stres, kemudian banyak yang mati teman-teman. Di samping tidak kembali kulitnya itu banyak yang mati ya, contohnya. Nah seperti ini kan tidak kembali teman-teman ya, kayunya tuh sangat lubangnya terlalu lebar. Nah tidak kembali. Kalau dia kembali itu rata teman-teman. Nah seperti ini kan kembali yang atas, bekas deresan tapi kembali. Nah sampai di sini habis nih, ini kulitnya ini kayunya. Nah seperti ini, sehingga tuh patah ya, seperti itu ya, Anda bisa lihat. Nah itu patah tuh ya, banyak yang mati teman-teman. Ini contohnya juga mati di sini. Ini mati ya, itu mati ya, di sebelahnya mati ya. Nah banyak di sana, di tengah-tengah sana itu mati juga. Jadi banyak yang mati, dan di atasnya tuh banyak yang kering. Ini sudah mulai lumayan agak hijau teman-teman. Kemarin menguning semua daunnya ini sebelum saya istirahatkan untuk dideres ya. Nah kemudian ini saya semprot total memang teman-teman, saya semprot total. Kalau ini memang awalnya sudah saya tabas, jadi nggak saya suruh semprot. Ini sama yang sebelahnya ini ya, tidak saya suruh semprot karena sudah saya tabas. Untuk yang lainnya saya semprot total.
karena mau saya rawat dari nol kembali ya. Nah ini contohnya teman-teman, parah ya. Nih ya, sampai seperti ini. Nah ini kan keropos teman-teman. Nah, betul ya. Jadi rusak, karet ini rusak. Nah bagi yang punya karet ini sangat fatal teman-teman kalau nderesnya salah, cara nderesnya salah. Jadi tidak tidak kembali, akhirnya busuk. Tidak kembali, akhirnya kayunya ini busuk ya. Harusnya kan sudah tertutupi oleh kambiumnya tadi itu sebelum menjadi kulit kembali gitu ya. Nah ini kalau diterus-terusin ya mati semua. Makanya saya istirahatkan dulu, entah kapan didres kembali. Kemudian mungkin perlu dididik ulang cara nderesnya yang benar gimana. Sebenarnya saya tanya tukang nderesnya sudah lama, sampai 5 tahunan ada nderesnya, tapi kenapa tidak belajar dari pengalaman yang ada ya. Nah seperti ini ya. Nah, ini pasti ada yang salah. Ini cara nderesnya juga sudah nyata-nyata salah teman-teman. Jadi memang harus diistirahatkan dulu. Mumpung berpindah tangan ke saya, jadi untuk mengistirahatkan orangnya itu mudah karena beda orang ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, yang perlu diperhatikan di tanaman karet ya. Meskipun kita bukan petani karet, tapi sebagai seorang petani pasti melihat fenomena sesuatu fenomena yang di tanaman itu tahu ya teman-teman ya, tahu kurang lebihnya seperti itulah. Nah, sambil kita belajar juga di teman yang lain atau di YouTube itu juga banyak video-video pembelajaran, itu banyak teman-teman ya. Nah dengan kita melihat itu tentunya kita akan lebih tahu. Kalau tanahnya ini bagus teman-teman, tanahnya bagus, makanya saya berminat. Ini luasnya 1 hektar dan dekat dengan jalan, jadi memudahkan kita seandainya suatu saat kita ganti dengan sawit, itu memudahkan kita untuk perawatan. Nah seperti itu. Nah ini teman-teman ya, saya minta maaf ya lama tidak mengupload video kemarin, karena saya lagi mengejar lahan yang ada di sini ini ya. Saya tahu ke depan kita punya dana lebih ya, kita bisa menanam sawit di sini ya, siapa tahu ya, mudah-mudahan ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita punya dana, kita coba aja lah rawat yang ada ini dulu. Dan kalau kita mempunyai perawat yang benar-benar jujur, nah itu ya lumayan lah ya kalau jujur. Karena saya tanya di sekeliling lahan ini, karet yang sebelah sana itu kan punya orang, kemudian di sebelah ini sawit, sananya juga ada karet, sebelahnya ini juga karet. Itu informasi mereka, ini karet yang ini itu bibitnya paling baik. Di karet yang ini itu bibitnya paling bagus. Jadi mereka sudah menguji katanya, entah gimana cara menguji mereka, cuman beda katanya dengan karet yang mereka deres. Ini hasilnya juga lebih banyak ini katanya, hasilnya lebih banyak ini. Hanya saja ini kesalahannya adalah cara deresnya, ini nggak tahu kok bisa kejadian seperti ini. Jadi kalau karet itu menurut saya karena hasilnya juga tidak seberapa banyak, mungkin positif thinking kita adalah kita bisa mempekerjakan orang lah, setidaknya itu ya. Nah, namun kita kesulitannya adalah pemantauan, karena kesulitannya adalah pemantauan hasil panennya teman-teman. Kalau karet ini kalau dikelola sendiri, dipanen sendiri, memang lumayan menguntungkan. Tapi kalau dirawatkan orang itu sedikit sekali teman-teman hasilnya ya. Karena hitungan 1 bulan misalkan hanya dapat 1 bulan tuh 1 hektar hanya dapat ya 1,5 2 juta misalkan begitu. Beda jauh dengan sawit ya teman-teman. Nah, tapi kalau dirawat sendiri itu sudah lumayan ya. Nah sudah hasilnya sedikit seperti itu teman-teman. Terus kemudian untuk perawatnya kalau tidak jujur itu bukan masalah duitnya teman-teman, tapi menyakitkan kalau tidak jujur itu. Bagaimana tidak ketika kita tidak tahu sama sekali kapan menimbangnya. Nah seperti itu agak sulit sekali ya dipantau karet itu ya, akan sulit sekali. Bagus sekali kalau mendapatkan tukang deresnya yang jujur. Nah itu bagus, walaupun sedikit kita malah bisa ngasih lebih teman-teman kalau yang jujur, karena mempekerjakan orang tadi. Nah itu teman-teman, nah, contohnya teman-teman kayak gini ya, ambil dari kanan, ambil juga dari kiri. Nah ini kan sudah jelas salah ya dalam menderesnya. Nah ini ya, nah ini apa namanya, holing ya, batu bara teman-teman yang lewat ini. Bagi teman-teman tidak ada salahnya juga kalau ingin membeli kebun karet misalkan ya, sebagai dual pemasukan ya,
begitupun dual perawatan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan harga karet naik, kita punya karet ya. Misalkan harga sawit naik, kita punya sawit gitu. Jadi salah satu di antara keduanya itu ada yang menyumbang. Nah, ini mati teman-teman, lihat nih. Nah, nggak ada daunnya lagi. Nah, ini nggak ada daunnya lagi. Ini mati sudah. Nah, jadi banyak yang seperti ini. Habis teman-teman ya. Nah, mati ini sudah. Nah, ini kalau diterus-teruskan ya bisa mati semua. Ini sudah mulai kering bagian atas tuh ya, tapi masih ada daunnya beberapa, makanya kita hentikan dulu supaya pulih kembali ya. Nah, ini mati juga ya. Ada ini tumbuh dikit. Ini mau saya pupuk tapi dananya belum muncul lagi teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita sebagai info-info buat teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman semuanya, dan semangat berkebun ya. Terus kita bangkitkan semangat berkebun kita, baik berkebun apa saja, baik sawit, karet maupun yang lain-lain. Semua aktivitas yang positif itu baik ya teman-teman ya. Ada usaha tentunya ya ada hasil ya teman-teman. Saya kira seperti itu. Kita positif thinking saja buat kebaikan kita pribadi. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.